Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan eh, mengupas tentang alur tujuan pembelajaran, di mana ATP ini adalah bagian dari perencanaan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, untuk ATP yang kita sampaikan kali ini adalah untuk kelas 4, Bapak Ibu, terutama ini bagi Bapak Ibu yang sudah mulai melaksanakan IKM, ya implementasi kurikulum merdeka. Tentu di dalam sebuah pembelajaran, perencanaan pembelajaran, itu ada salah satunya adalah bagaimana kita menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti kita memberikan contoh alur tujuan pembelajaran kelas 4 ini, ya untuk lebih memahami dulu, kita coba memberikan paparan sebentar ya terkait dengan ATP. Kurikulum operasional di Satuan Pendidikan atau KOSP ini memuat seluruh rencana proses pembelajaran yang diselenggarakan di Satuan Pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, jadi kurikulum operasional Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Nah, itu Bapak Ibu kalimat singkatnya begitu yang dimaksud dengan KOSP, mana dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik juga satuan pendidikan. Nah, kurikulum operasional satuan pendidikan dan ATP, alur tujuan pembelajaran, memiliki fungsi yang sama dengan silabus. Jadi ATP ini alur tujuan pembelajaran. Ini memiliki fungsi yang sama dengan silabus ya. Kita lebih akrab bahasanya dengan silabus, yaitu sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Jadi ATP sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran adalah jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Jadi, kalau kita memunculkan nanti satu atau dua atau lebih ya kegiatan pembelajaran, ini adalah merupakan tujuan pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran ini tadi jabaran potensi yang dicapai peserta didik. Nah, alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis ya, menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Itu ATP Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis ya, menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir satu fase. Nah, jika satuan pendidikan memiliki kurikulum operasional dan tujuan pembelajaran, pengembangan perangkat ajar ya dapat merujuk kedua dokumen tersebut. Itu Bapak Ibu. Oke. Nah, izin ya Bapak Ibu bahwa di sini ada ATP implementasi kurikulum merdeka kelas 4. Saya sampaikan ini ATP untuk IKM kelas 4. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Kemudian Bapak Ibu di sini saya coba tampilkan sebuah skema atau bagan sederhana. Yang pertama adalah kurikulum operasional di atasnya. Di sebelah kirinya ada tujuan pembelajaran, sebelah kanannya ada alur tujuan pembelajaran. Dan di bawahnya adalah modul-modul ajar. Kalau modul ajar kita lebih kenal dengan istilah RPP ya Bapak Ibu. Nah, RPP ini atau modul ajar ini dikembangkan melalui dua hal pokok tadi yang kita ambil dari tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini adalah jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Kemudian yang sebelah kanannya adalah alur tujuan pembelajaran, di mana alur tujuan pembelajaran ini rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir satu fase.
Kalau kelas 4 ini masuknya ke fase B ya Bapak Ibu. 3 dan 4 itu fase B. Nah, di bawahnya turunan dari dua hal ini adalah modul ajar Bapak Ibu. Dan kedua ini baik tujuan pembelajaran maupun alur tujuan pembelajaran ini pengembangan dari kurikulum operasional yang sudah kita susun sebelum. Mana di dalamnya nanti ada tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang lebih dikonkretkan lagi melalui modul ajar. Nah, nanti kita cari tahu Bapak Ibu bagaimana ya menyusun ATP alur tujuan pembelajaran di kelas 4 ini. Saya contohkan Bapak Ibu, ini alur dan tujuan pembelajaran matematika ya. Untuk alur dan tujuan pembelajaran matematika fase B, mengapa fase B ini kelas 3 dan 4. Nah, ini nanti saya tampilkan di deskripsi ya Bapak Ibu terkait dengan alur dan tujuan pembelajaran untuk fase B ya. Silahkan nanti Bapak Ibu dibuka dan diunduh, dipelajari bagaimana alur dan tujuan pembelajaran matematika ini untuk fase B. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh ya alur dan tujuan pembelajaran matematika ya Bapak Ibu fase B untuk kelas 4 ini Bapak Ibu. Nah, karena fase B maka kelas 3 masuk ke dalam fase ini. Jadi dari kelas 3 dan 4. Yang pertama adalah ini mungkin urutan-urutannya kita tuliskan dulu nanti capaian pembelajaran fase B-nya. Nanti kita Bapak Ibu, kemudian yang itu capaian berdasarkan domain, di sini ada bilangan ya. Kemudian setelah bilangan ada lagi di sini aljabar, kemudian pengukuran, geometri, analisis data dan peluang. Yang C-nya Bapak Ibu penurunan capaian domain menjadi tujuan. Nah, setelah dicari ATP-nya baru ke tujuan pembelajaran. Ini sudah masing-masing domain. Ada tujuan pembelajaran untuk domain bilangan. Ya, jadi ini sudah dirinci Bapak Ibu ya tujuan pembelajarannya berdasarkan domain. Kemudian ini sudah masuk dalam ada second domain untuk aljabar. Enak Pak ke Bapak Ibu kalau sudah begini ya. Bapak Ibu nanti tinggal mengembangkan dan dibuat modul ajarnya. Sini contoh materinya bilangan dan nilai tempat bilangan dan nilai tempatnya. Misalnya 4.1 menunjukkan nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Ini kelas 4 ya, bisa semester 1. Materi tujuan pembelajarannya seperti ini. Ini untuk dua bilangan. Dan seterusnya Bapak Ibu. Nanti saya lampirkan ya di deskripsi. Bapak Ibu bagi yang membutuhkan silahkan ya untuk diunduh dan dipelajari. Sampai ke domain geometri juga ada ya, domain geometri. Kemudian domain analisa data dan peluang ya untuk kemudian dari mulai kelas 3 sampai kelas 4. Lanjut ke rasional penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Sampai ke selesai Bapak Ibu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini enak sekali kalau sudah dibuat ini. Jadi intinya begini Bapak Ibu. Ketika kita membuat sebuah modul ajar tentu harus disiapkan dokumen-dokumen sebelumnya, dokumen-dokumen pendukung. Ya paling tidak tadi ada CP-nya, kemudian ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada alur tujuan pembelajarannya, kemudian modul. Ya paling tidak itu sebagai dasar kita nanti membuat sebuah modul atau RPP Plus yang akan digunakan ketika kita akan mengajar ya di kelas. Itu saja ya Bapak Ibu terkait dengan tadi alur tujuan pembelajaran ATP untuk kelas 4 ya. Demikian yang bisa admin sampaikan ya, mudah-mudahan informasi singkat ini bisa memberikan manfaat pada Bapak dan Ibu terutama ketika akan menyusun ya alur tujuan pembelajaran atau ATP. Tidak hanya kelas 4, kelas 1, 2, 3, 5, kelas 6 juga begitu ya. Pada prinsipnya alurnya seperti itu. Nah, tinggal guru nanti bagaimana mengembangkan, membuat sebuah tujuan pembelajaran. Demikian yang dapat admin sampaikan, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.